事吗？不愿杀生，奈何？那就暂且先放下三国之近来前圣者是怎么交代的吗？帝国就这么爱装腔作势吗？上就是我的了。原来这就是你接下武鹏飞一切。我气，怎么可能？主神，快去救人！西，跟错了人。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan Tonghua Ling Utalu atau Ling U Kontinen. Dan di part hari ini guys, kita semua bakal melihat kompetisi antar kekaisaran yang akhirnya dimulai. Chen Tian dan teman-temannya bakal dikepung oleh semua jenius yang ada di sana. Menariknya, kenapa harus Chen Tian dan teman-temannya diincar ya? Jangan-jangan ini udah disiapin semua guys, udah di set up. Kalau berdasarkan part kemarin, ini kita semua sudah melihat Chen Tian kembali muncul menyelamatkan teman-temannya dari si serangan Peng Fei. Dia bertarung sedikit sama si Peng Fei dan menahan semua serangannya. Sampai membuat dia mundur guys, dan semua orang kaget. Peng Fei pada dikatakan orang paling kuat di Kekaisaran Long Wu. Setelah itu, para tetua pun sudah datang. Chen Tian mengajak mereka buat bertaruh. Kalau Kekaisaran Tianfu menang di kompetisi besok, maka mereka harus menyerahkan semua hartanya. Para tetua yang sudah berkomplot, mereka setuju. Dan kita pun masuk ke intro ya guys ya, hehehe. Akhirnya kompetisi antar wilayah pun dimulai. Para jenius terkuat masuk ke arena termasuk Chen Tian dan teman-temannya. Soalnya di antara para jenius itu ada pemimpin kekaisaran dinasti besar Pan Yinze yang katanya sangat kuat. Wu Han dan Wang Sheng yang terkenal sebagai jenderal terkuat dari kekaisaran roh ikutan datang. Para penonton mulai membandingkan dan menganggap kekaisaran Tianfu itu hanya ada orang-orang lemah. Jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan kekaisaran lain. Belum tahu aja guys, dikit sih tapi orangnya kuat, contohnya Chen Tian, hehe. Sama hal dengan teman-temannya. Mereka juga terlihat bingung karena orang-orang dari kekaisaran lain jumlahnya banyak sekali. Chen Tian menjelaskan, sebelumnya Kekaisaran Long Wu datang ke Istana Surgawi buat mendapatkan kuota peserta. Itulah kenapa mereka sangat banyak. Jadi biar kuotanya semakin banyak guys. Tidak lama dari itu muncul juga Peng Fei. Semua penonton bingung. Harusnya kan Peng Fei itu menjabat di istana kekaisarannya. Jadi harusnya nggak ikut ke dalam kompetisi, tapi kok dia masuk? Tetua Kekaisaran Tianfu tentu mempertanyakan hal tersebut. Ini sangat janggal. Ternyata guys, Kekaisaran Long Wu memang pengen Peng Fei ikut. Dan juga sesuai aturan itu sama sekali tidak melanggar. Wah, emang sih aturan nggak melanggar tapi secara etis sangatlah tidak etis. Di arena Peng Fei mengatai Chen Tian agar kerja keras di alam rahasia kalau semisal tidak mau meninggoy. Chen Tian menantangnya untuk menemuinya nanti di alam rahasia akan dia ladeni. 希望你能活。庆了密庆，可有规定说武鹏飞。 Dan tidak lama dari itu si juri muncul. Jurinya adalah Raja Yanqing guys. Dia tegaskan babak pertama kompetisi akan dimulai. Dijelaskan sedikit guys, kompetisi ini dibagi menjadi dua babak. Jika mau masuk ke babak kedua, maka para peserta harus saling menyerang di alam rahasia selama 4 jam. Dan nantinya bakal ada 20 orang yang terpilih buat masuk ke babak kedua. Karena semua peserta sudah siap, akhirnya sang juri membuka pintu alam rahasia dan memulai babak pertama. Para tetua kekaisaran terus meledek tetua Tianfu. Berharap para jenius kiriman dia, ya minimal bisa bertahan lah, itu sindiran guys. Kalau tidak, taruhan mereka kemarin bakal selesai dengan cepat. Lihat saja nanti. Kita pindah ke alam rahasia. Pada saat masuk, setiap orang itu diteleportasikan ke tempat yang berbeda-beda.
Seluruh kekaisaran sudah kerjasama guys, bertujuan mengepung para jenius dari kekaisaran Tianfu, terutama teman-temannya Chen Tian. Chen Tian pun diteleportasikan sendirian dan sudah terkepung. Mereka melesat maju ingin menghabisinya sehingga tua. Chen Tian kita menghempaskan mereka semua dan membuat mereka terluka parah. Walaupun begitu, para jenius ini tetap senang. Soalnya memang sih Chen Tian itu kuat. Cuman kan teman-temannya berada di tempat yang lain. Pasti sudah dihabisi. Baru aja diomongin, ternyata teman-temannya Chen Tian itu sudah menang guys, melawan para musuh mengepung mereka. 什么？不可能！ 哦，是吗？ Kelompok dari kakaknya Chen Tian menggunakan es raksasa dan menghabisi para musuh. Semua musuhnya bingung. Padahal jenius kekaisaran Tianfu kan lagi posisi terluka ya kemarin. Tapi kok masih bisa sekuat ini? Teman-teman Chen Tian yang lain juga mendominasi dan bisa mengalahkan para musuhnya walaupun dikepung. Bahkan keadaan berbalik. Yang harusnya yang mengepung menghajar habis musuhnya. Tapi sekarang merekalah yang mencoba kabur dari para jenius kekaisaran Tianfu. Karena terlalu kuat. Setelah pengepungan itu berakhir, barulah Yin Zhi datang dan terlihat kecewa kepada para anak buah. 不愿杀生，奈何？ Wan Sheng yang baru muncul tidak menyangka guys. Anak-anak buahnya ini ternyata lebih sampah dibandingkan para jenius kekaisaran Tianfu. Tidak lama dari itu, Shu Xing, salah satu jenius itu datang. Dia tenangkan keadaan dan mengingatkan mereka kan lagi kerjasama nih untuk merebut posisi yang pertama. Jadi nggak usah terlalu memikirkan kerjasama dengan Peng Fei dulu. Nah berarti mereka bertiga pengen berkhianat. Kan harusnya mereka sepakat guys. Menghabisi jenius kekaisaran Tianfu dulu. Dan membuat si Peng Fei jadi nomor 1. Ini malah sebaliknya. 那就暂且先放下三国之近来前胜者是怎么交代的吗？ 帝国就这么爱装腔作势？ Sementara itu, salah satu jenius Tianfu ada juga yang kewalahan melawan si Wuhan. Dia tidak menyerah dan terciptalah pertarungannya sangat sengit. Dia melesatkan sebuah pedang besar untuk menyerang guys. Wuhan jauh lebih kuat. Menghancurkan pedang besar itu dan menghabisinya. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba muncul seseorang yang menyerangnya dari belakang. Yang ternyata itu adalah Chen Tian. Dia nggak terima guys, orang ini menyakiti orang-orang Tianfu-nya. Melihat datanya Chen Tian, itu membuat Wuhan senang bukan main. Dia mendengar Chen Tian ini sangat kuat dan bisa mengimbangi Peng Fei, jadi ini musuh yang layak nih. Oleh karena itu, dia melesat maju ingin membuktikannya sendiri. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Wuhan kelihatan awalnya lebih kuat. Sekarang kan dia menggunakan 2 pedang. Lalu terus menyerang Chen Tian secara bertubi-tubi. Chen Tian cukup kagum. Baru kali ini dia melihat ada orang yang menggunakan 2 pedang sekuat ini. Lumayan. Jadi sebenarnya guys, seni bela diri pedang milik Wuhan memang merupakan salah satu yang terkuat. Sampai-sampai katanya teknik apapun kalau dilawan sama serangan ini bisa dihancurkan. Dahsyat tuh. Wuhan melesatkan awan tebasan ganda. Dengan mudahnya Chen Tian menghancurkan serangan tersebut. Wuhan sedikit kaget. Gak heran ya, rumor mengatakan kalau Chen Tian yang bisa mengimbangi Peng Fei. Tapi itu juga tidak membuat dia takut dan terus maju. 上就是我的了。原来这就是你接下武鹏飞一击。 Chen Tian melemparkan pedang, bekerja sama dengan roh pedang iblis Mo untuk menyerang Wuhan. Alhasil Wuhan hanya bisa bertahan karena pedang iblis Mo melesatkan ribuan pedang. Dia tentu kaget. Kok bisa Chen Tian mendapatkan pedang roh sekuat ini? Tapi itu tidak membuatnya mundur. Simbol anugerah ilahi digunakan untuk menangkap pedang iblis Mo. Itu membuat si pedang tidak bisa bergerak. Wuhan segera mengambil pedang iblis Mo ke tangannya guys.
Senanglah dia, ya kan? Dia melesatkan serangan ribuan pedang yang mengarah ke Chen Tian. Lebih lagi-lagi Lord kita menghancurkannya dengan mudah. Wu Han dihempaskan. Chen Tian akhirnya menggunakan senjata sihir. Wu Han lagi-lagi kaget. Senjata sihir kan katanya senjata yang sangat berbahaya. Bisa melukai penggunanya sendiri, guys. Tapi Lord kita mah santai-santai aja. Dia maju dan langsung menghajarnya kembali. Ketika merasa sudah terpojok, Chen Tian melancarkan tapak raksasa sehingga keluar. Wu Han pun terkena serangan telak itu sampai tercipta ledakan yang sangat menggelegar. Dan Wu Han terluka parah. Chen Tian membalas, mengambil pedangnya Wu Han dan sedikit kaget. Pedang ini cukup bagus katanya. Wu Han yang kesal, guys. Ya tapi karena terluka parah mau gimana ya. Dia pun pingsan di tempat, syukurin tuh. Sesokan nantang Lord kita sih. Tidak lama dari itu terdengar suara dari jenius Tianfu yang terluka sebelumnya. Dia meminta tolong kepada Chen Tian untuk selamatkan Sui Losi, yaitu kakaknya Chen Tian karena dalam bahaya katanya. 快去救人！跟错了人。 Wah, siapakah orang tersebut, guys? Apakah itu adalah Peng Fei ataukah bukan? Mimi jadi penasaran nih. Kalau semisal Peng Fei bersama Chen Tian itu bertarung serius, kira-kira siapa yang bakal menang ya? Kalian juga pasti penasaran kan? Hehe. Kita tunggu lagi di part 131 Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Tunggu di hari biasa, guys ya. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.